Hai semua, di sini saya Galih Satrio akan mereview Samsung flagship dari Samsung yaitu S24 FE yang keluar tahun 2024 dan apakah masih worth it dibeli di akhir tahun 2025 ini. Berikut reviewnya. Ya, seperti yang kita tahu, seri S24 FE ini seri yang paling murah dari seri S yang lainnya dan serinya keluar di akhir tahun. Saat ini seri yang terbaru yaitu S25 FE sudah keluar pada pertengahan September lalu dengan harga yang paling murah di 8,9 juta. Di video kali ini kita akan membahas S24 FE yang sudah rilis tahun lalu yang sekarang harganya turun di sekitar 6 jutaan. S24 FE ini ditenagai dengan SoC Exynos 2400E, seri yang sama yang dipakai di S24 reguler tapi dengan clock speed yang lebih rendah. Smartphone ini dilengkapi dengan RAM 8GB di semua storage, yaitu untuk storage-nya ada 3 pilihan, 128, 256 dan 512GB. Untuk yang kali ini saya review menggunakan 256GB yang menurut saya yang paling minimal ya, karena 128 itu menurut saya sudah tidak relevan lagi karena sangat kecil dan mungkin untuk pemakaian beberapa bulan akan sudah full. Untuk kameranya sendiri ada triple kamera, yang utama menggunakan 50 megapiksel OIS, terus ultrawide-nya 12 megapiksel dan telefotonya 8 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri 10 megapiksel. Untuk layarnya menggunakan Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Kecarannya sendiri sampai 1900 nits. Untuk perekaman videonya, untuk kamera utama dan kamera depannya bisa sampai 4K 60 fps. Untuk kamera utamanya bahkan bisa sampai 8K 30 fps. Sedangkan untuk telefoto dan ultrawide-nya hanya bisa sampai 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. Untuk 60 fps sayangnya belum. Selanjutnya untuk baterainya sendiri 4700 mAh dengan chargingnya sampai 25 watt yang menurut saya untuk di akhir tahun 2025 ini sangat ya standar aja. Untuk pemakaian sehari biasanya saya di jam 8 malam itu sisa 10% atau 15% untuk pemakaian sehari-hari yang ya saya masih pekerjaan kantoran ya dari 8 to 4. Untuk chargingnya 25 watt itu bisa kalau pakai kabel itu sekitar 1 jam lebih, dari sekitar 5%-an sampai full. Dan juga HP ini bisa wireless charging sebesar 15 watt. Untuk konektivitasnya bisa 5G, terus bisa eSIM juga dan WiFi-nya 6E, Bluetooth-nya 5.3 dan juga ada NFC. Untuk sistem keamanannya sendiri ada fingerprint sensor di bawah layar dan juga bisa menggunakan wajah. Untuk Samsung Knox juga ada, sangat lengkap karena ini seri S ya. Jadi bisa untuk menjaga dokumen rahasia di secure folder dan untuk menjaga bila kita menginstal aplikasi yang tidak jelas, biasanya lewat WhatsApp grup atau seperti itu. Untuk AI-nya lengkap di HP ini, mulai dari bisa menghapus objek atau memperbesar objek atau menggambar objek seperti itu. Untuk AI eraser suara bisa, misal kita merekam karena ada suara angin sehingga suara kita kurang jelas, itu juga bisa. Jadi agar suara kita lebih jelas seperti itu. Untuk bodinya sendiri dia beratnya 213 gram dengan ketebalannya 8,8 mm, kaca depannya Gorilla Glass Victus Plus dan belakangnya kaca juga Gorilla Glass 5. Bingkainya sendiri aluminium dengan IP68 yang tahan air sampai di kedalaman 1,5 meter dengan waktu 30 menit. Untuk feel genggamannya sendiri menurut saya agak kurang karena bentuknya sangat kotak ya, agak tajam-tajam seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan casing. Saya menggunakan casing seperti ini, yang ya agak rugged lah seperti itu. Untuk HP-nya sendiri ini saya gunakan untuk merekam ya dari tadi. Jadi suara mic-nya juga langsung, tidak menggunakan mic tambahan apapun. Ini langsung direkam pakai HP-nya sendiri S24 FE di resolusi Full HD 60 fps.
Untuk performanya sendiri sehari-hari sudah sangat gesit karena SoC-nya juga termasuk kelas atas meskipun keluaran tahun lalu. Untuk sosial media, game casual yang bukan kompetitif juga sangat nyaman. Seperti saya gamenya pakai COC, Mobile Legends, dan juga PUBG. Untuk UI dari keluaran sendiri awalnya pas rilis itu One UI 6, terus pas saya beli itu sudah update ke One UI 7 dan saat ini saya sudah menggunakan One UI 8. Yang untuk update-nya sendiri Samsung menjanjikannya sampai 7 tahun update ya. Yang berarti ketika saya beli ini sudah update 2 kali, sisa 5 kali update OS lagi. Selama 2 bulan ini pakai saya tidak ada komplain terhadap One UI sendiri karena penggunaannya mudah, fiturnya juga sangat banyak, serta bersih dari iklan. Untuk performanya sendiri, Antutu 11-nya di 1,8 juta selama pengujian di suhu ruangan dengan AC 25 derajat. Untuk temperatur HP-nya sudah mulai hangat dan sudah tidak nyaman untuk digenggam di sekitar 43 derajat lebih dari aplikasinya kita cek. Terus untuk Geekbench untuk single core-nya di 2040, untuk multi core-nya di 6411. Di Wildlife Extreme skornya di 3486. Di temperatur suhu CPU-nya di 41 derajat. Terus untuk game di Mobile Legends itu grafiknya bisa sampai HD dan frame rate-nya di ultra, yang mana saya gunakan game sekali itu juga sangat mulus, sekitar 10 menit main. Selanjutnya di PUBG frame rate-nya bisa sampai Extreme Plus dan saya main satu game sekitar 30 menit juga tidak ada frame drop sama sekali. Seperti itu. Untuk Double kill. Your mom sacrificed her mega kill. Your Untuk sekarang kita bahas di kameranya, yang menurut saya sendiri sudah sangat bagus untuk kelas flagship ya. Karena kamera utamanya sendiri fotonya sangat bagus di kondisi cahaya yang siang hari maupun malam hari. Untuk detailnya sendiri jelas karakter Samsung meskipun tanpa ada tambahan embel-embel kerjasama dengan brand kamera lain seperti di brand-brand China seperti Xiaomi, terus dengan Leica, terus Oppo dengan Hasselblad, dan Vivo dengan coating T-Star-nya. Untuk gambarnya sendiri sangat minim noise ya untuk digelar sendiri untuk kamera utamanya. Sedangkan untuk ultrawide-nya memang belum ada autofocus sehingga belum bisa untuk foto zoom atau foto makro. Untuk ultrawide-nya ketika siang hari sudah sangat bagus, gambar detail jelas. Tapi ketika malam hari sudah menurun dengan banyak noise dan tidak sejernih kamera utamanya. Meskipun gambar masih jelas tapi untuk dibandingkan dengan kamera utamanya sudah sangat jauh menurun. Untuk telefotonya juga sama, untuk ketika siang hari juga sangat jelas. Ini telefotonya langsung 3 kali ya. Jadi 1 kali dan langsung 3 kali seperti itu. Untuk penggunaan masih masuk akalnya, untuk jelasnya itu biasanya di 10 kali, lebih dari itu gambarnya sudah sangat halus, sudah ada processing dari SoC-nya. Di kamera telefotonya sendiri kalau di kondisi minim cahaya juga sama dengan ultrawide-nya, sudah sangat jauh lebih menurun dibanding kamera utamanya, sehingga
saya sarankan ketika menggunakan telephoto harus dengan kondisi cahaya yang maksimal. Terus selanjutnya untuk kamera selfie-nya sendiri ini 10 megapiksel ya, belum autofocus seperti yang Anda jelas ini, masih harus fix fokus, tapi hasilnya fotonya juga jelas, wajah terlihat natural. Untuk kondisi malam, kamera selfie-nya juga masih mempunyai kualitas foto yang bagus. Untuk perekaman videonya, ketika malam hari, untuk perekaman video di malam hari, sayangnya untuk kamera ultrawide dan telefotonya sudah sangat ya masih bisa, tapi dengan banyak noise dan hasil videonya itu juga sangat halus seperti itu. Untuk kamera utamanya masih sangat mumpuni untuk video di malam hari. Meskipun dengan minim cahaya, wajah saya itu masih kelihatan jelas. Dan ini contoh kamera depan di malam hari 4K 30 fps. Tadi pakai mic. Bagaimana suaranya di pinggir jalan besar di Banyuwangi ya. Untuk suaranya terdengar jelas ya harusnya ya, karena ini pakai dual mikrofon. Dan juga kalau mungkin masa suara kendaraan banyak terganggu, bisa pakai AI yang ada di HP ini, jadi bisa untuk mengurangi suara agar suara kita terdengar lebih bagus. Nah ini juga bisa langsung ganti kamera ya, hanya ke ultra wide. Nah ini langsung ke telefoto gitu. Nice. Ya ini untuk aplikasi kameranya ya. Ini untuk kamera satu kalinya, ini untuk cuacanya agak sedikit mendung. Terus ini untuk kamera ultrawide nya, kembali ke 1, zoom 2 kali, masih warna utama. Nah ini dapat masuk ke tele, zoom 3 kali, zoom 10 kali. Nah ini sudah masuk zoom 20 yang sudah gambarnya sedikit pecah-pecah ya, seperti itu ya. Ini kembali lagi ke zoom 2 kali. Ini untuk 10 kali yang menurut saya paling optimal. Terus ini langsung ke ultrawide. Ini untuk videonya selalu ke ultra atau 4K 30 fps di kamera utama. Nah ini ke ultrawide, zoom 3 kali, utama zoom 12 kali. Seperti itu. Terus ini kamera di more ya, untuk yang banyak di mode pro, untuk mode pro kamera. Ini untuk pengaturan bisa sampai 8 detik speednya, dari 1% sampai 8 detik. Terus untuk ISO nya bisa sampai 3200 tuh speed. Terus ini untuk fokusnya bisa center, multi atau manual, seperti itu. Itu ada pengaturannya untuk manual ya, seperti itu. Terus selanjutnya kita balik ke video pro, juga bisa. Untuk pro video juga hampir sama. Untuk speednya bisa sampai 200, isunya bersama white balance. Terus fokusnya juga bisa diatur mau manual, multi atau center, sama seperti di kamera. Nah seperti itu. Ini ada macam-macam, ada panorama, slow mo, portrait, seperti itu. Terus ini untuk videonya ya, bisa ultra 4K 60 di kamera utama dan kamera depan. Sayangnya belum bisa di ultrawide dan juga di telefoto yang 60 fps. Nah meskipun juga Full HD juga sama, skala 30 fps bisa semua. Dan untuk kamera utamanya bisa EG 13 seperti itu. Untuk hasil lain seperti speaker sudah sangat jelas karena ada stereo di bawah dan di earpiece ya, itu bisa stereo juga sangat jernih. Untuk layarnya juga sangat bagus, kualitas Samsung lah, warna yang dihasilkan itu sangat keluar.
dan jelas di luar ruangan karena menggunakan Dynamic AMOLED dan bisa sampai 1900 nits. Untuk baterainya sendiri 4700 itu seperti yang saya bilang tadi masih untuk standar lah, untuk seharian pasti butuh di charge. Kalau digunakan penuh mungkin jam 6 malam itu sudah harus di charge lagi, seperti itu. Untuk screen on time-nya saya bisa sampai 6 jam sampai di sore itu. Biasanya saya rata-ratanya itu jam 5 pulang dari kantor itu sudah sisa sekitar 50%, nah tergantung penggunaan ketika hari itu. Kalau sering digunakan misal Maps atau butuh keluar ruangan itu bisa di bawah 50% di jam 5 sore. Untuk chargingnya sendiri sudah saya sebutkan tadi juga 25 watt mendukungnya. Menurut saya sudah sangat pas, 1 jam itu sudah full. Untuk kesimpulannya sendiri dari S24 FE ini masih sangat worth it dibeli di harga 6 jutaan ya. Untuk yang 256 itu harganya bisa di bawah 7 juta tergantung toko yang Anda cek. Coba dicek-cek lagi, itu bisa di bawah 7 juta, itu sangat worth it untuk kelasnya, apalagi juga termasuk smartphone yang seri flagship meskipun keluaran tahun lalu. Untuk mungkin yang perlu diperhatikan baterainya yang 4700 mAh, yang dimana handphone sekarang keluaran terbaru itu sudah rata-rata di atas 5000 mAh. Bobotnya sendiri masih lumayan berat di 200 gram lebih, dan feel genggamannya itu masih kurang enak, harus menggunakan casing. Ini saya seperti ini casingnya, jadi agak lebih nyaman, tidak terlalu tajam bagian pinggir-pinggirannya. Untuk paket pembeliannya juga kurang lengkap, Samsung hanya dapat kabel chargernya ya. Untuk charger sendiri dijual terpisah. Terus untuk kameranya kekurangannya ya untuk ultrawide sama telefotonya memang ada lengkap, masih bisa digunakan, tapi untuk ketika malam hari sudah berkurang kualitasnya. Terus untuk SoC-nya sendiri emang bukan SoC gaming seperti Snapdragon atau apa, tapi untuk penggunaan sehari-hari itu sudah sangat nyaman. Untuk scroll sosmed atau game casual bukan kompetitif itu juga sangat nyaman. Terus dari sisi lainnya sudah sangat mumpuni ya, karena ini termasuk all-rounder, tidak hebat di satu bidang tapi semuanya itu sudah sangat mumpuni. Untuk performanya juga sangat solid, dan untuk update-nya bisa sampai 5 tahun ke depan. Jadi masih nyaman untuk digunakan sampai 5 tahun ke depan seharusnya. Seperti itu, sekian review dari S24 FE dari saya. Jika review saya membantu, bisa di like video ini dan share ke teman-teman Anda yang mungkin juga sedang bingung untuk ingin upgrade atau ganti ke handphone terbaru. Mungkin bisa dipertimbangkan S24 FE ini. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.